Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Raudatul Jannah, NIM 2014 070048, akan membahas ayat tentang surah Al-Baqarah ayat 255 dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 255 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 255 berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Selanjutnya, bagaimana arti perkata dari surah Al-Baqarah ayat 255? Simak video berikut ini. Allahu, Allah, la artinya tidak, ilaha Tuhan, illa melainkan, huwa Dia, hayyu yang hidup, qayyum terus-menerus mengurus, la tidak, ta'khuzuhu menimpanya, sinatu kantuk, wala dan tidak, naum tidur. Lahu kepunyaannya, ma apa, fi artinya di dalam, samawati langit, wama dan apa,
di ardi bumi. Man siapakah, dza orang, allazi yang, yashfa'u memberi syafaat, indahu di sisinya, illa kecuali, biizni dengan izinnya. Ya'lamu dia mengetahui, ma apa, baina di antara, aidihim tangan atau hadapan mereka, wama dan apa, khalfahum di belakang mereka, wala dan tidak, yuhituna mereka mengetahui, bisyai'in dengan sesuatu, min dari ilmu Allah, illa kecuali, bima dengan apa, sya'a dia kehendaki, wasi'a luas meliputi, kursiyun kekuasaannya, samawati langit, wal dan bumi, wala dan tidak, Yahudu dia merasa berat, hifzuhuma memelihara keduanya, wahuwa dan dia, ali maha tinggi, azim maha besar. Bagaimana tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 255? Saya akan membahas pada video kali ini mengenai tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan, artinya tak ada ma'bud atau sembahan yang sebenarnya di alam wujud ini, melainkan Dia yang maha hidup, artinya kekal lagi abadi dan senantiasa mengatur. Maksudnya terus-menerus mengatur makhluknya, tidak mengantuk atau terlena, dan tidak pula tidur. Miliknya lah segala yang terdapat di langit dan di bumi, sebagai kepunyaan, ciptaan dan hambanya. Siapakah yang dapat? Maksudnya tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya, kecuali atas izinnya dalam hal itu terhadapnya. Selanjutnya, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, maksudnya di hadapan makhluk, dan apa yang ada di belakang mereka. Artinya, urusan dunia atau soal akhirat, sedangkan mereka tidak mengetahui suatu pun dari ilmunya. Artinya, manusia tidak tahu sedikit pun dari apa yang diketahui oleh Allah itu, melainkan sekadar yang dikehendakinya. Untuk mereka ketahui melalui pemberitaan dari para rasul. Kursinya meliputi langit dan bumi. Maksudnya, ada yang mengatakan bahwa ialah ilmunya, ada pula yang mengatakan kekuasaannya, dan ada pula kursi itu sendiri yang mencakup langit dan bumi karena kebesarannya. Berdasarkan sebuah hadis, tidaklah langit yang tuju pada kursi itu, kecuali seperti 7 buah uang dirham yang dicampakkan ke dalam sebuah pasukan besar, dan tidaklah berat baginya memelihara keduanya. Artinya, memelihara langit dan bumi itu, dan Dia maha tinggi, sehingga menguasai semua makhluknya, dan lagi maha besar. Selanjutnya, ayat ini disebut ayat kursi. Ia mempunyai kedudukan yang besar. Di dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang paling utama di dalam kitabullah. Imam Ahmad mengatakan,
telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sa'id Al-Jariri, dari Abu Salil, dari Abdullah ibnu Rabah, dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepadanya, ayat kitabullah manakah yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaannya, maka Ubay menjawab, ayat kursi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abdul Munzir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu menyucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar Ar-Rasy. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Abdul A'la ibnu Abdul A'la, dari Al-Jariri dengan lafaz yang sama. Akan tetapi pada hadis yang ada pada Imam Muslim tidak terdapat kalimat demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya. Hingga akhir hadis, hadis yang lain diriwayatkan dari Ubay pula mengenai keutamaan ayat kursi ini. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausili mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ibrahim Ad-Dauraki, telah menceritakan kepada kami Maisarah dari Al-Auza'i, dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Ubaidah ibnu Abu Lubabah, dari Abdullah ibnu Ubay ibnu Ka'ab, yang menceritakan ayahnya pernah menceritakan kepadanya bahwa ia memiliki sebuah wadah besar yang berisikan buah kurma. Ayahnya biasa menjaga tong berisikan kurma itu, tetapi ia mempunyai isinya berkurang. Di suatu malam ia menjaganya. Tiba-tiba ia melihat seekor hewan yang bentuknya mirip dengan anak lelaki yang baru berusia balik. Lalu aku, Ka'ab, bersalam kepadanya, dan ia menyalami salamku. Aku bertanya, siapakah kamu, jin ataukah manusia? Ia menjawab, jin. Aku berkata, kemarikanlah tanganmu ke tanganku. Maka ia mengulurkan tangannya ke tanganku. Ternyata tangannya seperti kaki anjing, begitu pula bulunya. Lalu aku berkata, apakah memang demikian bentuk jin itu? Ia menjawab, kamu sekarang telah mengetahui jin. Di kalangan mereka tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Aku bertanya, apakah yang mendorongmu berbuat demikian? Ia menjawab, telah sampai kepadaku bahwa kamu adalah seorang manusia yang suka bersedekah. Maka kami ingin memperoleh sebagian dari makanannya. Lalu ayahku Ka'ab berkata kepadanya, hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Jin itu menjawab, ayat ini, yakni ayat kursi. Pada keesokan harinya, Ka'ab berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menceritakan hal itu kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 255. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.